Oke, selamat malam. Dan gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini dan udah mau dengerin podcast atau enggak podcast suara, namanya itu ya suara sebelum tidur. Udah dapet gue. And then pada kesempatan kali ini ya gue mau bahas sebuah topik yang menurut gue relate sama banyak orang dan pasti semua orang sih pernah lah ngerasain kayak insecure gitu. Dan rata-rata sih anak-anak yang mau beranjak dewasa ya kayak kita, kayak anak-anak yang mau gede atau enggak sedang di fase remaja gitu kan, kayak sering ngerasa insecure gitu kan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kayak gimana sih cara menghilangkan rasa insecure, cara mengatasinya atau enggak tips-tipsnya gitu. Anjay, gua udah kayak motivator ya. Enggak. Di sini kita cuman sharing aja. Anggap gua temen lo aja. Jadi gua sharing, gua ngasih tahu ya. Jadi no baper atau gimana ya. Jadi seperti ya, mungkin kalian udah insecure itu kayak, kalau menurut gua nih, kayak minder gitu. Terus lagi takut, gelisah atau enggak malu tuh. Dan endingnya ya unconfident atau enggak percaya diri ya, yang sebenarnya fine aja sih, dan menurut gue hal yang normal kalau menurut gue ya. Tapi kalau berlebihan dan dibiarkan lama-lama juga ya, bisa menghambat potensi kalian sih. Coba kalian pikir gini deh, misalnya nih ada contoh nih ya, seseorang nih misalnya dia nih orang yang sebenarnya jago banget nyanyi ya, tapi karena lingkungan mereka yang unsupportive, ngerti gak sih, kayak nggak support gitu kan, kayak di lingkungan pesepak bola misalnya gitu kan, sedangkan si orang ini suka nyanyi tuh. Jadi ketika dia nyanyi dan ketika dia coba nyanyi, dan teman-temannya tahu tuh dia nyanyi ya, mereka kan nggak tahu gimana suara bagus gimana enggak gitu kan ya. Mereka judgementnya pasti ketawa, lucu, aduh apaan sih, udah dah gak usah nyanyi deh, suara lu jelek sat gitu kan, kayak suara lu udah gak usah nyanyi, sehingga ya bikin kalian malu. Tapi bukan itu sih insecure yang sebenarnya, itu kayak insecure yang menurut gue relate sama diri gue ya. Kalian pernah nggak ada di suatu momen, nggak ada di suatu situasi ya, mungkin even di kelas atau nggak di kampus ya. Kayak contoh nih, kalian tuh punya temen yang perfect menurut kalian, kayak dia udah pinter, jago public speakingnya, bahasa Inggrisnya jago, bisa banyak bahasa, bisa ngapain aja, bisa koprol gitu kan. Dia bisa punya banyak cewek gitu kan, mukanya ganteng gitu kan. Dan kalian compare sama diri kalian yang aduh, gua nggak mau ngejatuhin diri kalian, tapi mungkin kalian paham feeling gitu kan. Aduh gitu kan. Oke, nggak. Di sini kita bakal pecahin atau nggak pecahin, kita setidaknya kita tahu tuh kita harus mau ngapain after kalian denger ini. Jadi ya, insecure itu ya menurut saya ya hal yang normal kembali lagi, dan kalau dibiarin ya bahayanya banget. Kenapa gue bilang banget ya, karena efeknya itu nggak cuman kayak diri kalian sendiri aja, tapi kayak mungkin bisa berpengaruh sama banyak hal gitu. Oke, di sini gue mau ngasih tahu tuh, kalau insecure itu ya menurut gue ada 2 faktor yang menyebabkan orang itu bisa insecure. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal itu ya mungkin tekanan dari luar, kayak as always dipandang sebelah mata sama orang lain gitu. Kayak yang gue contohin tadi, representatif pertama gue tadi, yang ada seorang penyanyi yang di lingkungan yang isinya pesepak bola semua ya. Jadi kalau dia nyanyi ya dipandang sebelah mata gitu kan, paham gak sih? Itu kalau eksternal ya. Kalau
internalnya ya diri kalian sendiri yang suka ngejatuhin diri kalian sendiri, dan kalian suka nggak percaya diri karena kalian ngerasa nggak mampu, and then kalian ngancurin mental kalian sendiri yang efeknya sih berbahaya banget sih kalau kata saya sendiri. Ya gimana ya, kayak no one can help you kecuali diri kalian sendiri. Kayak gak ada orang yang bisa nyelamatin diri kalian kecuali kalian sendiri. Jadi kalau kalian udah ngejatuhin, kalian udah nyalahin ya bahasanya itu, kayak ngejatuhin, nyalahin, lengkap lah, kayak udahlah diri kalian tuh salah semua ya. Hancur lah. Siapa yang mau nyelamatin orang lain? Ya orang lain gak sepeduli itulah, mereka juga punya problem sendiri lah, yakin sama gue. Jadi di sini langsung ke topiknya aja, gue mau share ya, cara gue ya ngatasin insecure. Yang pertama itu ya, always have a positive mindset. Gue rada ngelawak di sini, sorry. Mungkin mood gue lagi happy. Nah, jadi apa tadi? Oh, positive mindset ya. Jadi kalian itu harus punya yang namanya mindset positif. Mindset positif di sini dimaksudkan ya, kayak insecure itu kan mindset negatif tuh ibaratnya. Jadi kalau kalian mau ngelawan atau nggak ngatasinnya ya kalian harus punya sebaliknya, kalian harus punya mindset positif yang ibaratnya gini, kalian tuh lihat teman kalian keren, jago, misalnya jago main basket, jago public speaking gitu kan. Dan kalau kalian tetap berpikiran negatif, ya gila sih dia keren sih, jago main basket, ya gua mah apa gitu kan. Nah itulah kenapa kalian harus berpikir positif ya. Kalian harus pelajarin atau enggak observasi gimana sih dia bisa, kayak how she do it, how he make it gitu kan. Kayak gimana cara dia ngelakuin, cara dia bisa sampai di titik itu, kayak pasti ada cara. Enggak paham gak sih? Dia pasti punya cara buat sampai ke titik itu, dan dia pasti punya trouble, dia pasti punya stuck gitu. Paham gak sih? Dia pasti punya trouble, stuck, and then dia bisa ngelewatin itu. And then kalian harus belajar sih kalau menurut gue ya, kayak cara paling keren gitu ya. Kayak ini pengalaman saya dan cara gue berteman mungkin ya. Jadi gue itu ya, kalau ketemu orang yang lebih pintar dari gue, lebih jago ya, gue bukan gue jadiin musuh atau gue nggak tegur karena gue minder itu sih kelihatan banget lo kalahnya bro, sorry. Kalau gue ya, gue temenin, gue jadiin sahabat gitu kan. Jadi gue tuh bisa learn something dari dia. Jadi gue bisa belajar yang pada endingnya ya kita bisa temenan, kita bisa sharing, dan kita bisa maju bareng-bareng. Kalau menurut gue, nggak tahu menurut kalian ya. Tapi kalian harus lakuin itu sih. Itu udah teruji gitu. Udah kalau dari pengalaman saya kecil itu ya, dari SD itu ya, saya tuh duduk sebangku sama yang ranking 1 tuh. SMP juga gitu, SMP nih. Ini cerita lucu nih. SMP ya, saya itu kan masuk di kelas yang bobrok lah intinya tuh, kayak kelas 88 gitu kan. Intinya kelas ujung gitu kan. Jadi kayak yang ya isinya bocil-bocil nakal gitu kan. Dan gue mikir nih, oh kalau gue masuk kelas ini, kalau gue ikut pergaulan ya udah gue jadi anak nakal, gue berantem, gue jadi tukang bully gitu kan, atau enggak gue yang jadi korban gitu kan. Jadi gue di situ gue cari temen yang paling pintar. Jadi gue itu ya duduk sebangku tuh sama yang ranking 1 sama ranking 2, dan di tengah-tengahnya gue. Gila nggak? And then dua itu cewek ya. Jadi gue berteman sama cewek ya, gue mah bodo amat, yang penting gue bisa maju ya enggak. Buat apa gue kayak maskulinitas kita harus temenan sama cowok, enggak sih, sorry banget ya. Kayak gue harus punya value atau enggak, gue harus bisa dapat sesuatu lah sih. Jangan sampai kayak udah kelas jelek, korban mental karena gue berantem mulu, orang tua juga sedikit, banyak faktor yang bisa ngancurin gue ya. Mending gue jadi orang yang oke lah, mungkin dianggap orang nggak keren atau gimana, bodoh. Oke, itu yang pertama ya, berpikiran positif ya.
Yang kedua ya, stop nyalahin diri kalian sendiri. Oke, stop nyalahin diri kalian sendiri. Jangan kalian hancurin diri kalian sendiri. Kayak setiap kali kalian punya masalah gitu kan, kayak wah kenapa sih gue gini, kenapa sih gue, aduh jangan deh. Kayaknya gue jelasinnya gak beraturan, tapi udah gue jelasin tadi yang di awal tadi. Kalau kalian menjatuhin diri kalian sendiri ya, kalau diri kalian yang jatuh ya siapa yang mau nolongin bro gitu. Lo nyalahin diri kalian, lo nyalahin diri lo sendiri, ya. Dan saat lo jatuh gak ada yang nolongin ya, lo semakin hancur, lo makin depresi, ujung-ujungnya mati lo. Aduh jangan deh, jangan. Jadi jangan nyalahin diri kalian sendiri ya. Ubah dari menyalahkan jadi bagaimana cara melakukannya lebih baik. How to make it better. Nah, and then yang terakhir ya, ini kayak kunci menurut saya. Kayak that's the poin utama. Campur-campur bahasa gampang. Jangan pernah compare diri kalian sama orang lain. Jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Oke, karena itu efeknya parah sih. Oke lah, mungkin kalian suka lihat di sosial media kayak, wow orang ini enak ya, waduh orang ini keren ya, kok dia bisa sih, kok dia bisa punya mobil, kok dia bisa punya itu ya. Nah, jujur gue juga pernah ngalamin sih, dan gue mau sharing cerita sih. Gue itu insecure sama ada itu founder ternak uang yang umurnya baru 20 tahun. Gila, gue itu kayak gila ini orang keren banget, dia udah punya ini, udah punya itu, dia bisa copywriting, dia bisa digital marketing, dia bisa investment, dia bisa saham kripto. Aduh gila, gua udah ketinggalan jauh gitu. And then ya, gua sempet tuh kayak 2 atau 3 hari tuh kayak aduh gila, gua nyesel sama yang gua lewatin dulu. Kayak aduh kalau cobalah gua pas dari dulu. Udahlah, penyesalan itu selalu datang di akhir. Udah ya, akhirnya ya udah gua putusin ya, gue beda nih sama dia nggak sama gue. Ibaratnya dia startnya itu nggak sama. Jadi misalnya gue di titik min 8, mungkin dia di titik min 2 gitu kan. Jadi kalau gue compare mulu, gue bandingin mulu ya, gue stuck di situ. And then dia bisa aja ke plus 20 udah, and then gue ke min 200. Jadi kalau gue membandingkan diri sama dia ya mending gue upgrade diri, gue evaluasi diri gue sendiri, sehingga gue mungkin bisa ngejar dia gitu kan, mungkin. Tapi gue nggak maksain sih, karena arti kesuksesan itu beda. And then dari cerita yang saya ceritain tadi ya, mungkin gue anjay. Jadi dari cerita yang gue ceritain tadi, gue harap kalian dapat poinnya. Jadi kayak jangan pernah compare diri kalian sama orang lain ya, karena ini setiap orang itu ya punya kesuksesannya masing-masing, punya bidangnya masing-masing, punya keunikannya masing-masing, punya keistimewaannya masing-masing. Trust me ya, kalian itu hebat. Cuman kalau kalian bodoh di suatu bidang, mungkin di bidang itu aja, mungkin di bidang lain kalian hebat. Percaya. Kayak gue ya, anak IPA yang tolol matematika ya gue. Tapi anak IPA ya yang ibaratnya guru yang seneng sama gue itu ya guru sejarah, bukan guru matematika. Paham gak sih? Ya, gue tuh udahlah itu insecure, itu namanya bentuk insecure. Tapi gue di tahap insecure yang udah menertawakan. Jadi kayak ya udahlah, mau gimana, mau fokus sama hal yang ke depan aja, kok mau fokus ke hal yang bikin gue lebih maju aja. Jadi intinya dari 3 poin yang gue sebutin tadi ya, kayak yang pertama harus punya mindset positif ya, jangan pernah nyalahin diri kalian sendiri, dan jangan pernah compare diri kalian sama orang lain. Jadi fokus kayak how to do it, how to make it better,
how to do it, how to make it better, how to do it, how to make it better. Sampai situ paham? Dan terakhir ya, menurut gue ini penting gak penting, tapi circle itu penting gak penting, karena ya terkadang yang membentuk karakter kepribadian kita itu ya circle kita. Jadi kalian itu harus kayak keluar atau enggak menjauh secara perlahan dari circle yang mungkin suka menghabiskan waktu sama hal-hal yang gak penting ya. Kalian harus pikirin diri kalian dan jadi orang yang lebih bermanfaat untuk banyak orang. Dan mungkin itu saja, mungkin itu dari saya ya. And then udahlah, ngantuk gua. Selamat tidur dan semoga mimpi indah. Selamat malam.